Itu dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti as-sunnah. Dan jujur para ikhwan, ini kembali lagi saya ingatkan, tema-tema ini yang sangat dibenci oleh ahli bid'ah. Tema-tema ini yang menyatukan kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang semoga senantiasa dirahmati dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam Islam adalah sangat dianjurkan. Ini adalah kewajiban moral dan agama bagi umat muslim. Ada beberapa alasan mengapa kita mengikuti sunnah Nabi. Yang pertama adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah bentuk ketundukan dan ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi dalam Al-Quran, sehingga hal ini menjadi kewajiban agama. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah memberikan penjelasan lebih lanjut tentang ajaran Islam yang tercantum dalam agama Islam. Dalam banyak kasus sunnah menjelaskan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian alasan yang ketiga adalah mengikuti Nabi Muhammad SAW adalah karena beliau adalah contoh yang sempurna dan teladan yang baik untuk segala aspek, semua aspek. Mengikuti sunnah beliau membantu kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Kemudian mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Setiap tindakan yang kita lakukan sesuai dengan sunnah akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, bagaimana sebenarnya hukum mengikuti sunnah ini? Mari kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Sekarang, apa hukum mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Jawabannya adalah hukum mengikuti sunnah yaitu wajib. Wajib. Apa artinya tadi? Ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tariqu amdan mutlaqa. Perintah yang diperintahkan oleh syariat diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Hukum mengikuti sunnah Nabi adalah wajib. Ingat ya, kata sunnah yang dimaksud adalah apa? Ajaran. Hukumnya wajib. Apa dalilnya? Kita ambil dari Al-Quran. Yang pertama, surat Al-An'am 153. In wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Fattabi'uh. Di situ ada perintah, ikutilah. Kalau di dalam bahasa Indonesia cuma ada lahnya saja. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada kata perintah, ittabi'u. Ya. Di situ berarti ada perintah, wal aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian dalil yang kedua, surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diperintah di sini? Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diperintah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintah? Ditujukan kepada siapa ini? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Di situ juga perintah menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang ketiga, surat An-Nur ayat 63.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Sebelum saya artikan, kita masih kepada dalil yang kedua tadi, surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Lihat penafsiran Imam Ibnu Katsir dengan tafsiran yang sangat indah. Hadhil ayatul karimah, ayat yang mulia ini, hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah. Ayat yang mulia ini adalah hakim, pemutus keputusan atas siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah padahal dia tidak di atas jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi nafsil amr, maka dia adalah berdusta pada saat yang bersamaan. Hatta yattabi'a syar'al muhammadiyah wad dinan nabawiyyah, sampai mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, di seluruh ucapan dan perbuatan. Perintah untuk mengikuti sunnah Rasul di seluruh perbuatan dan ucapan. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, qala ba'dul ulama wal hukama laisa asy-sya'n an tuhibba, innama asy-sya'nu an tuhabba. Bukan yang menjadi ukuran adalah kamu mencintai. Saya cinta Allah, saya cinta Rasulullah, tetapi yang menjadi ukuran adalah apakah kamu dicintai atau tidak. Saya pernah melihat di media sosial ada konser musik. Kemudian di dalam konser tersebut si penyanyi mengatakan, Nabi yang kucinta, Nabi yang kupuja, tapi sambil nyanyi, dan di depannya wanita dan laki-laki dan perempuan berikhtilat, berjoget. Mana bukti cintanya? Kalau benar-benar mengikuti, benar-benar mencintai, maka semestinya mengikuti sunnah. Ya, bukti cinta adalah mengikuti, taat, patuh kepada sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana kau bisa mengatakan Nabi yang kucinta, Nabi yang kupuja, kemudian di depannya dan dia sekarang melakukan sesuatu yang dilarang dalam syariat Rasulullah SAW, yang dilarang menurut sunnah Rasulullah SAW. Maka berarti di sini adalah kadzibun fi nafsil amr, dia berdusta di dalam pendakwaannya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang jadi ukuran adalah bukan kamu mencintai, akan tetapi bagaimana dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti as-sunnah. Dan jujur para ikhwah, ini kembali lagi saya ingatkan, tema-tema ini yang sangat dibenci oleh ahli bid'ah. Tema-tema ini yang menyatukan kaum muslimin. Kita tidak, cara berpikir kita tidak seperti kaum pergerakan. Bagaimana cara berpikir kaum pergerakan? Oh, pokoknya kita nyatu. Semua kelompok-kelompok dakwah nyatu, macam-macam bentuknya, macam-macam keyakinannya. Asalkan kita memerangi orang kafir, orang musyrik, pokoknya nyatu. Akhirnya timbullah pernyataan yang sering dijadikan perdebatan, padahal bukan Al-Quran, bukan hadis. Heran saya, kenapa dijadikan perdebatan? Apa itu perkataannya? Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Kenapa harus jadikan perdebatan? Itu perkataan manusia.
Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang diambil perkataannya atau ditolak, kecuali yang dikubur di dalam kuburan yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat kepada kita agar jangankan Nabi Muhammad SAW, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan isyarat kepada kita, kalau belajar cari guru yang benar, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu, bukan sembarang orang belajar ilmu agama, jika kalian tidak mengilmuinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan hal itu. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yumqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairihim fadhallu wa adhallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, akan tetapi dengan cara mewafatkan para ulama tersebut. Kemudian jika tidak tersisa satu orang alim pun, maka akhirnya manusia menjadikan orang-orang bodoh. Hati-hati nih. Di dalam agama, sebagai ahli agama, ditanyai tentang ilmu agama, akhirnya menjawab tanpa ilmu, akhirnya sesat menyesatkan. Ini isyarat dari Rasulullah SAW. Belajar jangan sembarangan. Lalu ada kaidah yang dibicarakan oleh orang-orang di media sosial. Ambil baiknya, burang buruknya. Ini perkataan siapa? Bukan ayat, bukan hadis. Kenapa sibuk dengan perkataan tersebut? Lihat perkataan para salafus saleh. Khudhu minal ladzina istaqamu wa la ta'khudhu minal ladzina malu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salafus saleh, murid langsung kepada Rasulullah SAW. Ambil yang lurus dan jangan ambil yang menyimpang. Itu perkataan salafus saleh. Lalu ditanding dengan, lalu sibuk dengan membicarakan ambil yang baik, buang yang buruknya. Ketahuilah baik-baik para ikhwah, itu adalah manhajnya kaum pergerakan. Yang semua pokoknya nyatu aja deh. Kita tidak mengenal itu. Dakwah salaf tidak mengenal itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. B. Hadis-hadis yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menunjukkan tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang sudah kita sering ulang tadi, hadis riwayat Imam Abu Daud dari Al-Ibad ibn Sariyah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya siapa saja yang hidup dari kalian, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Berarti berselisih, terjadi perbedaan, itu sebuah sunnatullah, keniscayaan, pasti terjadi, karena sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang patut diperhatikan obatnya apa? Agar bersatu. Obatnya bukan sembarang bersatu. Fa'alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khalifah sepeninggalku yang baik dan mendapatkan petunjuk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawadidh. Subhanallah, ini hadis dulu favorit, Pak. Betul apa betul? Ini hadis dulu sering disebutkan oleh para ustadz kita. Kenapa sekarang menjauhi hadis ini? Tamassaku biha, berpegang teguh dengannya, gigit dengan gigi geraham. Sekarang yang diberikan kepada jamaah-jamaah pengajian, tema-tema kekeluargaan, tema-tema percintaan, tips mencari jodoh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap perkara yang mengada-ngada adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan.
Kemudian hadis yang lain riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana idza khataba 'alal mimbar qala, senantiasa jika naik ke atas mimbar beliau berkhutbah, beliau bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara. Gini Pak, saya ingin menjelaskan sisi bahasa sedikit. Syarr itu artinya adalah keburukan. Sebenarnya syarr artinya adalah asyarr, yang artinya lebih buruk. Dia kata komparatif dalam bahasa nahwu, sighatut tafdhil, kata yang menunjukkan kepada perbandingan, yang kalau dia setelahnya adalah jamak, al-umur menunjukkan kepada mubalaghah. Jadi kalau diterjemahkan perkara yang paling terburuk, boleh diterjemahkan secara hiperbola, perkara yang paling terburuk adalah bid'ah. Ya, adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Begitu juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni taraktu fikum ma in i'tasamtum bih, sesungguhnya aku telah tinggalkan kalian selama kalian berpegang teguh kepadanya, falan tadhillu abada, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnat nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis tadi menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnah. Demikian teman-teman pembahasan dari Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari tentang bagaimana hukum mengikuti sunnah, yang kita simpulkan bahwa hukum mengikuti sunnah adalah wajib berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tidak sah lagi bagi kita kaum muslimin seharusnya mengikuti sunnah secara mutlak, karena hukumnya wajib sesuai dengan keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.